Oke, doa dulu. Pak Niko pilih doa pembuka dipimpin oleh Soekarno. Silakan Pak Soekarno. Soekarno versi Theo ya. Oke, Pak. Oke, sip. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah kelancaran pada pelajaran Zoom kali ini agar semuanya berjalan lancar. Amin. Oke. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, telah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doakanlah kami dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Theo sebagai Pak Soekarno. Yuk, sekarang kita baru nih masuk ke pemanasan otak. Tebak judul lagu. Ya, ini lagunya lagu-lagu nasional kok. Bukan lagu K-pop ya, jangan berharap lagu K-pop atau lagu barat. Ya, ini lagu nasional. Peraturannya adalah nanti ada 5 buah potong lagu yang akan diperdengarkan ke kalian. Jika kalian mengetahui judul lagu tersebut, langsung tuliskan pada kolom chat ya. Langsung kalian tulis saja. Nanti Pak Niko akan lihat di kolom chat siapa yang terlebih dahulu menjawab dan jawabannya benar. Nah, untuk jawaban yang benar akan mendapat hadiah spesial nanti. Oke, siap ya? Kita langsung saja dengarkan baik-baik, semoga terdengar ini. Volume HP-nya agak dikerasin ya, takutnya ini terlalu kecil di sini. Tanah air. Diketik nak, diketik. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Oke, saya cek di kolom chat. Wah, ini banyak nih yang ngetik nih. Kita lihat yang paling atas. Egi, ya, Tanah Airku. Ya, itu lagu Tanah Airku. Kalian pernah dengar ya harusnya ya. Jangan bilang nggak pernah denger lo ya. Ini kan lagu Indonesia. Gitu. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Ini kadang sambil nengok kiri kanan ini ya. Kali ini yang jawabannya bener, Pak Niko suruh nyanyiin lagunya Ibu Pertiwi ini. Wah, Egi langsung, waduh jangan saya Pak. Wah ada yang jawab Rayuan Pulau Kelapa. Oke, yang paling atas itu judulnya Ibu Pertiwi ya harusnya. Yang paling atas Ibu Pertiwinya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu berarti si Nara. Oke, Nara, ayo Nara, Pak Niko pengen kamu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ini pas sekali loh, kamu kan pemain gitar kan? Pemain gitar. Wes, tepuk tangan. Wah ini langsung yang lain kelepek-kelepeknya. Sawala hutan kekayaan. Ibu sedang bintihan berdoa. Oke, terima kasih Nara. Pak Niko tuh selalu apa ya? Selalu takjub loh dengan anak-anak didiknya Pak Niko nih, bakatnya macam-macam. Untung tadi yang jawab bener bukan Theo ya. Kalau yang jawab bener Theo nyanyi sambil ngedrum dia nanti. Ngedrum Pak, pecah suaranya.
Oke, terima kasih anak-anakku. Oke, langsung masuk ke materinya. Sejarah Pancasila. Wah, harusnya kalian sudah paham itu. Apa itu Pancasila? Dulu ketika kalian di kelas bawah kan mungkin cuma tahu ya. Oh, Pancasila itu isinya ada 5 sila ya, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, simbolnya Garuda itu kalian pasti sudah paham. Nah, di kelas 5 ini kita akan mendalami lagi tentang Pancasila. Dulu tuh siapa toh yang bikin atau yang mencetuskan ide dasar negara kita itu Pancasila? Nah, silakan dimulai. Selamat datang para hadirin sekalian. Terima kasih sudah bergabung. Pada kali ini kita akan melanjutkan dalam merumuskan dasar negara kita. Situasi yang tidak memungkinkan maka kita adakan lewat Zoom. Pada pertemuan sebelumnya, Muhammad Yamin dan Profesor Dr. Supomo sudah menyampaikan terkait 5 asas. Mungkin dapat ulang untuk mengingat kembali. Yang pertama, Muhammad Yamin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Asas yang saya sampaikan waktu itu ada 5. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Maksud dari kelima asas tersebut agar bangsa kita memiliki rasa nasionalisme dan rasa kemanusiaan, menjadi bangsa yang bertuhan, peduli dengan rakyat, dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, ada peri kerakyatan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dipersilakan Profesor Dr. Supomo untuk menyampaikan ulang kelima asas yang pernah disampaikan. Terima kasih. Kelima asas saya berbeda dengan Muhammad Yamin. Ada persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Saya meyakini bahwa nilai persatuan sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Adanya rasa kekeluargaan serta adanya keadilan untuk rakyat, lalu musyawarah juga menjadi ciri khas bangsa kita. Segala keputusan dimusyawarahkan, tidak diputuskan sendiri, seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini. Baik, terima kasih. Jadi dari Profesor Dr. Supomo menambahkan bahwa perlu adanya persatuan, rasa kekeluargaan, keadilan, dan musyawarah. Bagaimana para hadirin, apakah ada tambahan lain? Saya, Soekarno. Sepertinya usulan dari Muhammad Yamin dan Profesor Dr. Supomo dapat saya rangkum dengan sebutan Pancasila. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan. Saya ingin bangsa kita mencintai negaranya sendiri. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Saya ingin bangsa kita bisa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Saya ingin bangsa kita bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Saya ingin setelah negara Indonesia berdiri, rakyat kita bisa merasakan kesejahteraan. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin bangsa kita bisa mencontoh leluhur kita dengan bertakwa kepada Sang Pencipta. Bagaimana para hadirin? Apakah ada tambahan lain? Saya rasa penamaan Pancasila baik untuk digunakan
atau sepertinya. Kita perlu membentuk panitia tersendiri untuk menuntaskan perumusan dasar negara ini. Oke, terima kasih. Gimana tadi suaranya jelas nggak ya? Pak Niko nggak bisa nggak bisa memantau. Yang lagunya nggak jelas, Pak. Oh, lagunya nggak jelas ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini memang lagunya kecil di sini soalnya. Takutnya kalau terlalu keras, nanti suaranya Theo nggak kedengeran. Tapi tadi suaranya Theo kedengeran ya? Oke, good. Lumayan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi tadi itu gambaran dari sidang BPU PKI ya. Tapi ini dikemas dalam bentuk Zoom. Tapi kalau sidang sesungguhnya ya biasa kumpul dalam suatu tempat, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya. Dan sidang ini tidak hanya sekali terus jadi loh ya. Sebelum lanjut, Pak Niko ingin menunjukkan itu loh. Wah, lihat nih, mukanya mirip banget ya sama Viel gitu loh. Coba Besok Viel, itu, Pak, kalau udah besar. coba Viel pecinya dilepas dulu Viel. Oh kan, coba actionnya mirip kayak ini coba. Oh kan, mirip kan. Oke, apalagi nih Muhammad Yamin nih mirip banget sama si Nara nih kalau dari samping. Kalau rambutnya nggak gondrong. Gitu. Coba ngadep samping Nara. Wah tuh, lu aja itu kesampingan Nara. Oke, itu tentang pembentukan Pancasila, sejarah Pancasila. Akhirnya ya Pancasila yang kita kenal sekarang ini ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada alasannya kenapa Pancasila sila pertama nih paling atas sendiri. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia. Wah. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelihatannya cuma 5 gitu kan, simple. Tapi merumuskannya ini loh panjang. Ya, merumuskannya ini nggak cuma satu orang mikir terus jadi gitu nggak. Diskusi dulu. Oh, menurut saya ini. Tapi menurut saya lebih penting persatuan ya. Kekeluargaan itu penting. Akhirnya jadi kalau kamu pengen tahu ya, Soekarno itu bener-bener jiwa nasionalismenya tuh kuat gitu ya. Jadi tidak salah ketika Indonesia didirikan, Soekarno yang dipilih jadi presidennya. Kalian bisa membayangkan Soekarno ini sebegitu nasionalisnya, sebegitu intelektualnya, sebegitu cerdasnya, sebegitu pinternya ya. Pak Niko sendiri aja mungkin nggak mampu gitu ya, suruh mikir ini dasar negaranya apa, wah apa ya, pasti bingung sendiri. Tapi Soekarno dapat merumuskan hanya dengan melihat leluhur kita. Leluhur kita itu siapa? Yaitu ketika zaman-zaman kerajaan itu, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Jadi Bung Karno benar-benar belajar dari nenek moyangnya. Oke, sesi tanya jawab sekarang. Sesi tanya jawabnya. Nanti Pak Niko akan memberikan pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, silahkan kalian menuliskan nama di kolom chat ya. Di kolom chat, nanti Pak Niko akan tunjuk. Nah, setelah Pak Niko tunjuk, kalian harus menyebutkan passwordnya. Aku cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yes, gitu ya. Paham ya? Aku cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yes, passwordnya itu ya. Oke, nanti kalau lupa Pak Niko ingetin. Pertanyaan pertama nih untuk kalian. Nanti ada sesi sendiri untuk kalian bertanya ya. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika di bawah kaki burung Garuda ini? Apa ayo? Siapa mau jawab nih? Wah, langsung nih. Pak Niko pilih yang paling atas. Tuh, Theo. Silakan, Pak Soekarno. Jangan lupa passwordnya. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Oke, good. Apa jawabannya, Theo? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Good. Terima kasih. Lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Siapa yang berani menghitung banyaknya bulu pada sayap burung Garuda yang sebelah kiri? Siapa yang mau atau yang berani menghitung banyaknya bulu ini ya? Yang sebelah kiri itu dari kalian ya, sebelah kiri dari kalian ya. Kalian tuh melihatnya sebelah kiri itu. Nah, siapa berani nih? Saya Pak Melvin. Waduh, wah ini masih kegabung sama yang tadi nih. Ya wis lah, Melvin boleh, karena Melvin tadi yang teriak duluan nih. Passwordnya Melvin? Aku cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Oke, silakan Melvin. Hitung tuh, banyaknya bulu pada sayap sebelah kiri ada berapa? Yang garis-garis itu toh Pak? Ya, ini satu helai ini, jangan garis-garisnya. Satu helai ini, satu helai. Oh, aku Hitung kamu ucapkan, ngitungnya kamu ucapkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, 17. Kita cek ya, apakah betul 17? Karena Pak Niko sudah ada kunci jawabannya di belakang. Sebentar. Oke, betul, ada 17. 17 helai. Pertanyaan terakhir dari Pak Niko. Di situ kalian bisa mengamati ya. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya bintang ya kan? Siapa yang berani menerka kenapa simbolnya kok bintang? Oke, siapa? Siapa berani menerka kok simbol ketuhanan yang Maha Esa kok dikasih simbol bintang? Siapa berani? Salah nggak apa-apa, kan namanya juga menerka. Wah, menurut saya ini Pak, gitu nggak apa-apa. Siapa berani? Udah. Sebentar nih, ada yang masuk nih. Theo lagi. Theo nggak boleh, tadi sudah. Renard Pak. Renard, oke. Renard. Passwordnya Renard. Aku cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Oke, aku cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Oke. Menurutmu kenapa Renard kok simbolnya bintang, kok bukan kuda atau love atau salib gitu? Coba jelasin. Karena kita harus menghormati kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita harus menaati peraturan agama yang kita laksanakan. Ada 5 agama. Oke. Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Oke. Berarti 5 agamanya nih tersimbol dalam apa nih, Renard nih? Karena bintangnya ada 5 gini ya, maksudmu ya? Ya. Oke, terima kasih Renard. Boleh. Jadi tadi Renard menyampaikan bahwa posisi paling atas itu kan tentang ketuhanan tadi. Dan di Indonesia yang diakui ada 5 agama waktu itu. Jadi simbol yang dipakai bintang. Ada yang lain mungkin? Pak Niko pilih dari sini deh, yang chat tadi. Saya Pak. Nara. Bentar Nara. Gantian yang cewek. Oci. Oke Pak. Mumpung Oci mau jawab ini. Oci, tunjukkan suaramu Oci. Karena bintang ciptaannya Tuhan. Passwordnya dulu. Iya. Aku cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Oke, good. Silakan Oci, jawabannya apa Oci? Kalau kamu? Hanya bintang ciptaannya Tuhan. Karena bintang ciptaannya Tuhan. Terus kenapa kalau bintang ciptaannya Tuhan? Bulan juga ciptaannya Tuhan, kok nggak simbolnya bulan aja? Atau planet Mars kan juga ciptaannya Tuhan, kok nggak simbolnya planet Mars aja? Kenapa bintang? Kan bersinar. Oke, good. Kan bintang bersinar Pak gitu. Oke, sekarang nah itu matahari juga bersinar, kok simbolnya nggak matahari aja?
Kenapa? Ya bolehlah. Ini kan tafsirannya, maksudnya pemikirannya si Oci ya, tidak salah. Oke, terima kasih Oci. Kenapa bintang? Ya karena kan bintang ciptaan Tuhan dan bersinar, boleh. Ya, tidak Bingung itu salah. Pak tadi. Kenapa? Ociknya bingung tuh Pak. Udah nggak usah dipikir Oci. Pak Niko memang sukanya ini ngajak kalian berpikir gitu. Kalau kakak-kakak kelas kalian yang kelas 6 udah hafal gitu dengan Pak Niko. Setiap dijawab ditanyain lagi. Oke, ini ada si David nggak jadi Pak. Saya Pak Siapa nih? Novia atau siapa nih suaranya tadi? Grace Pak. Oke Grace, kalau menurutmu apa Grace? Jangan lupa passwordnya. Bineka Tunggal Ika, yes. Ayo ulangi, passwordnya bukan cuma Bhinneka Tunggal Ika. Grace, Jawabannya karena bintang itu dia, jadi kita harus sayang Tuhan setinggi langit. sebentar Grace, suaramu putus-putus Grace. Bisa diulangi biar teman-temanmu dapat mendengarkan. Karena bintang itu tinggi langit, supaya kita bisa mencintai Tuhan Yesus setinggi langit. Oke, wah ini pemikirannya si Grace ya. Biar kita tuh bisa menggapai setinggi langit, intinya gitu. Boleh, tidak ada yang disalahkan. Karena kan kalian juga masih SD kan. Jadi semenangkap kalian gimana tuh bintang itu. Nah, tadi Renard menjawabnya, wah ini ada 5, itu sangat berat itu jawabannya Renard tadi. 5 ada 5 agama. Jawab Pak. Yang bintang itu. Oke, sebentar Melvin. Ya wis dijawab langsung aja Melvin. Gimana Melvin menurutmu Melvin? Wah ini open book dulu nih. Sebagai dasar negara Pancasila dilambangkan bintang karena warnanya Warnanya apa? warnanya emas. Melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas diartikan sebagai cahaya. Cahaya ini diartikan seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi setiap manusia. Oke, jawabannya Melvin keren banget ini. Yang lain dapat mencerna nggak nih? Intinya jawabannya Melvin kan bintang tuh emas tuh bersinar. Nah intinya tuh bisa menuntun gitu. Gitu ya Melvin ya. Oke, good. Terima kasih Melvin. Nah nanti silahkan simbol-simbol yang lainnya bisa kalian terka sendiri tuh, atau di Google ada. Tapi kan kalian biasanya kalau ketik di Google kan jawaban susah gitu ya. Jadi ya selevel kalian saja lah. Pak Niko bisa memahami. Misalnya tuh kayak Persatuan Indonesia kok pohon beringin gitu kan. Padahal buat Pak Niko yang paling masuk akal ya itu yang gambar rantai itu sebetulnya. Gitu. Nanti kalian bisa cari gitu. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Kalau kita bisa menarik kesimpulan ya, mungkin Pak Niko minta tolong dibacakan saja deh. Yang cewek siapa ya? Yang Pak Niko jarang dengar suaranya ini. Oh, Angel Karin aja, Karin. Angela Karin. Silakan. Wah, kamu jadi apa ini, Karin? Fatmawati. Oke, Fatmawati. Kalian searching ya, Fatmawati itu siapanya Soekarno. Wah, nanti terus pernah berkontribusi apa, maksudnya dalam kemerdekaan Indonesia tuh peran Fatmawati itu sebagai apa nanti dicari ya. Oke, silakan dibaca Karin. Karena para berjuang sudah berupaya kemerdekaan bangsa kita, maka sebagai bentuk terima kasih, mari kita berupaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara pertama, bangga dengan ragam budaya yang ada di Indonesia. Dua, saling menghargai antara budaya. Tiga, menonton pertunjukan budaya yang diselenggarakan di tiap daerah. Empat, mau mempelajari budaya tiap daerah. Oke, good. Terima kasih Karin, bagus. Oke, Pak Niko akan tunjuk satu anak. Dan silahkan kamu menceritakan poin pertama, bangga dengan ragam budaya yang ada di Indonesia. Nah, Pak Niko pengen tahu salah satu dari kalian, apakah kalian tuh sebenarnya sudah bangga? Kalau sudah bangga, contohnya apa, gitu ya? Pak Niko pilih nih. Wow, ini Ki Hajar Dewantara tuh si Renard toh. Mukamu berubah pakai belangkon begituan. Wah, Pangeran Diponegoro ini siapa ya?
Pangeran Diponegoro. Arya, Pak. Oke, dihidupkan dong. Pangeran Diponegoro. Ya, Pak. Hanya ada satu toh nih. Iya, Pak. Pangeran Diponegoronya mana sih? Hilang jadinya. Oke. Silakan Arya, kamu sudah melakukan poin pertama belum? Bangga dengan ragam budaya yang ada di Indonesia. Sudah, Pak. Nah, contohnya apa? Mungkin bisa ceritakan deh. Menghargai budaya-budaya yang ada di setiap daerah. Oke, menghargai budaya yang ada di setiap daerah. Contohnya gimana tuh? Kalau misalnya ya, Pak, kita Mm-mm. di Bali, lalu ada Mm-mm. budaya Nyepi, kita harus menghargainya. Oke, ada. Jadi misalkan kamu ke Bali, di sana ada apa ya? Semacam adat Nyepi gitu ya. Kamu harus menghargainya. Maksudnya menghargainya gimana tuh? Cara kamu menghargai ketika di Bali itu? Halo? Semacam mengikutinya, Pak. Mengikutinya gimana? Ikut nyepi gitu. Darinya. Oke, mempelajarinya ya, bukan mengikutinya ya. Mempelajari dan bentuk menghargai itu ya kalau misalkan nggak pada keluar rumah ya sudah kamu di rumah aja gitu. Nanti kamu kelururan sendiri ya kan. Kalau kamu pernah dengar cerita orang-orang Bali itu kalau nyepi bener-bener kotanya sepi di rumah semua. Nggak ada yang keluar kecuali wisatawannya. Ya. Oke. Pak Niko juga dulu pernah membayangkan itu. Kan pasti di sana banyak sajen-sajen tuh ya. Nah, itu cara menghargainya ya jangan injek sajennya. Yaitu cara mereka untuk apa ya? Cara mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhan ya seperti itu. Baik, terima kasih Arya. Nah, nanti silakan ya direfleksikan terkait materi hari ini. Tidak perlu dikumpul karena Pak Niko paham kalian juga harus mengerjakan ulangan. Ulangan kali ini bentuknya uraian dan itu jawabannya pasti harus panjang gitu. Jadi nanti silahkan kalian merefleksikan ya. Apakah kamu mengalami kesulitan memahami materi ini tadi terkait sejarah Pancasila? Terus bagaimana yang kamu anggap, bagian mana yang kamu anggap sulit? Hal baik apa yang kamu dapat saat mempelajari materi yang diberikan? Kali ini kita tutup materi pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kalau tadi yang memimpin Soekarno, berarti yang menutup Fatmawati. Saya Pak Niko pilih Fatmawatinya siapa ya di sini ya? Oh iya, tadi si Oci masih nggak ya di sini? Oci? Wah, Oci menghilang. Iya, Ah, masih ada berarti. Kamu jadi Fatmawati nggak sih tadi? iya. Nah, udah. Berarti kamu yang mimpin doa penutup. Iya, juga. Ayo Oci, pimpin doa penutup. Spontan aja nggak apa-apa. Singkat juga nggak apa-apa. Nah, Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Karena kami dapat berkumpul untuk mendengarkan pelajaran hari ini. Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti pelajaran pada hari ini. Dan berkatilah kami semua supaya sehat terus, terutama Pak Guru. Terima kasih Tuhan Yesus dan Bapa Dan Roh Kudus. Amin.